bahwa di antara prinsip dakwah salaf ini mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Talibul ilm harus punya akhlak. Kita jadi contoh di masyarakat. Jangan jadi tudingan di masyarakat. Kita jadi contoh kepada orang awam, kepada ahlul bid'ah, kepada keluarga kita. Dengan akhlak kita yang mulia, orang bisa ikut dakwah kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan masalah akidah, masalah tauhid dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian orang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih. Iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, akhlak kita harus baik. Akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada keluarga, kepada kerabat, harus baik kita kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu mereka. Kemudian baik juga kepada istri. Orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia, yang baik kepada istrinya. Dia lemah lembut kepada istrinya, tidak kasar, tidak kotor juga mulutnya kepada istrinya. Harus baik kepada istrinya. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Perhatikan, masalah akhlak ini mulia. Akhlak ini berat timbangannya di hari kiamat nanti. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia berat timbangannya. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita jauh sudah. Kalau kasarnya, banyak di antara kita, afwan ya, jadi saya katakan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya bobrok, kasar tingkah lakunya, keras kepada orang. Kemudian juga nggak menyapa orang, nggak senyum, nggak salam, nggak memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya, tetangganya, familinya, susah dia nggak bantu. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Allah mencintai akhlak yang mulia, karim. Kata Nabi, Allah itu karim, mulia, dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang mulia, dan Allah benci kepada orang yang rendah akhlaknya. Tinggalkan tuh akhlak-akhlak yang jelek, yang kotor, yang nggak beres. Itu muamalah kita yang nggak bagus, tinggalkan semuanya. Kemudian tazkiyatun nufus, kita juga harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tinggalkan hati kita ini, jangan sampai syirik, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai sombong, jangan kita merasa tinggi daripada yang lain, merasa hebat, jangan. Tawadhu kita. Bersihkan hati kita. Dan doa kita kepada Allah, di antara doanya antum hafalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta ولي ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pelit, dan dari umur pikun. Dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Kita harus berusaha bagaimana kajian-kajian kita, dakwah kita, membuat hati kita semakin hari semakin bersih, semakin baik, bukan semakin kotor dari omongannya, tingkah lakunya. Karena hati ini menunjukkan kalau hati kita baik, omongan kita baik. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita juga baik, muamalah kita baik kepada orang lain. Coba kita perbaiki bahwa Nabi SAW ditugaskan oleh Allah, diantaranya apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia.